budak-budak Palembang dan seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama aku Anissa Thalia Faradiba. Nah, saat ini aku lagi sama Dr. Erwan Suryanegara. Nah, selama ini aku tuh tertarik nih dengan dua cagar peradaban. Ada Kerajaan Sriwijaya sama Megalitik Pasemah. Nah, untuk tahu asal usul dua cagar peradaban ini, kita tanya-tanya dulu nih sama Pak Erwan. Dengar-dengar Pak, panggilan akrabnya itu Kiai, boleh tak? Boleh. Boleh ya. Oke. Apa sih Kiai Megalitik Pasemah itu ya? Ya, kalau kita bicara Megalitik Pasemah, itu adalah satu hasil penelitian Kiai yang menghantarkan Kiai sampai di strata 3 ini. Nah, di situ Megalitik Pasemah itu selama ini dikaji oleh kawan-kawan arkeolog itu dengan kajian arkeologi, dan Kiai adalah orang pertama yang mengkaji Megalitik Pasemah itu dari sudut pandang kajian ilmu seni rupa. Jadi Kiai lah yang orang kedua meneliti megalitik itu di tingkat disertasi. Yang pertama itu adalah orang Belanda, Van der Hoek, 1932. Dia meneliti megalitik itu sehingga dia berkesimpulan bahwa Megalitik Pasemah itu adalah tradisi megalitik yang sebelumnya sering diduga orang itu tradisi Hindu, itu tradisi Buddha, tapi setelah diteliti Van der Hoek tidak ada tanda-tanda Hindu, tidak ada tanda-tanda Buddha. Itu kesimpulan Van der Hoek bahwa Megalitik Pasemah adalah tradisi megalitik. Nah, tahun 2018 Kiai menyelesaikan studi S3 itu dengan disertasi bahwa patung-patung Megalitik Pasemah adalah karya seni rupa. Itu ceritanya. Kalau untuk kaitannya dengan Kerajaan Sriwijaya itu ya? Ya, kalau kita lihat benang merah antara Megalitik Pasemah dengan Sriwijaya itu ada, bisa kita simpulkan bahwa ketika megalitik, masyarakat waktu itu menggunakan medium membuat patung-patung karya mereka itu dengan bahan batu andesit. Nah, ternyata pada masa Sriwijaya juga ada artefak-artefak Sriwijaya yang kita temukan itu berbahan media batu andesit. Di situ relasinya. Di mana lokasi pertama patung megalitik yang ia teliti? Kiai langsung melaksanakan pendataan pada awalnya waktu Kiai studi strata 2. Disitulah Kiai melakukan pemetaan dulu di mana wilayah-wilayah yang memang banyak ditemukan tinggalan-tinggalan megalitik. Nah, ternyata setelah studi lapangan tentang pemetaan tinggalan megalitik itu, ternyata di Lahat Pagar Alam itu adalah center of megalitik, artinya pusat ditemukan paling banyak megalitik di Indonesia. Itu ceritanya. Nah ya, kalau misalnya kita bahas dari megalitik yang ada di Lahat sama Pagar Alam ya, cak mano apa perbedaan megalitik yang ada di Indonesia ini, yang di Lahat terutama, dengan megalitik yang ada di Eropa ya, perbedaannya ya? Baik, jadi dari studi lapangan terlihat jelas bahwa Megalitik Pasemah memiliki keunikan yang khas, tidak bisa sama dengan tinggalan-tinggalan megalitik yang ditemukan baik di Indonesia maupun kita ke Eropa ataupun ke benua yang lain. Ciri-cirinya, kalau patung Megalitik Pasemah ini tidak beragam artefaknya. Ada patung, ada menhir, ada lumpang batu, ada kubur batu, ada relief yang seni rupa, ada gambar di dinding kubur batu atau lukisan yang berwarna. Nah, sementara di tempat lain, contohnya di daerah Sulawesi Selatan, itu dia hanya berupa menhir-menhir tegak lurus tanpa ada garapan seni rupanya. Berbeda dengan menhir yang ditemukan di Lahat menhirnya sudah direlief, sudah dipahat. Nah, itu yang di Toraja, menhir Toraja Sulawesi Selatan. Kita ke Poso, Sulawesi Tenggara,
itu juga ditemukan patung-patung megalit yang masih berbentuk torso. Artinya patungnya hanya terdiri setengah badan dan biasanya dia simetris frontal dan dibuat secara berulang di berbagai tempat. Torso atau totem megalit itu selalu punya kemiripan yang sama. Sementara patung megalitik Pasma itu secara visual, baik bentuk maupun sikapnya, dia sangat beragam. Variannya tidak pernah ada revisi atau pengulangan bentuk maupun sikap. Itu ciri khas megalitik Pasma. Berarti dia tuh ada keunikannya dewa ya yang khas Betul. di Indonesia ini ya. Betul sekali. Apa baik tantangan yang Kiai hadapi ketika Kiai meneliti di lahat itu ya? Ya, tantangan yang memang Kiai alami, yang pertama karena ini niatnya memang studi mandiri, tentunya dalam beberapa hal banyak keterbatasan seperti transportasi dari Palembang menuju ke lapangan, karena titik-titik situs megalitik ini menyebar di lahat pagar alam itu, sehingga dibutuhkan mobilitas yang memungkinkan ketika kita harus mengunjungi situs-situs. Ada situs yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4, ada situs yang hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2, bahkan ada situs yang harus jalan kaki karena dia berada di rawa-rawa atau dia berada di tengah sawah masyarakat. Itu tantangan-tantangan yang dia hadapi waktu itu. Nah, sebenarnya apa baik ya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan warisan megalitik Pasma ini? Ya, jadi patung megalitik ini memang sudah dikelola oleh Pusat Arkeologi Nasional yang sekarang bernaung di BRIN. Namun keterbatasan anggaran yang klasik itu selalu terjadi adanya pengelolaan yang belum memadai. Contohnya, kalau kita bandingkan dengan pemeliharaan dan tata kelola di Eropa, misalnya di Inggris, itu ada megalitik Stonehenge, itu diberi perluasan lahan yang luas, sehingga dengan perluasan lahan yang luas ini itu bisa meminimalisir sentuhan langsung oleh masyarakat pengunjung karena jaraknya jauh, dan biasanya orang akan enggan menempuh jarak yang jauh untuk menyentuh artefak Stonehenge tersebut. Nah, terbalik dengan di lahat pagar alam, situs-situs itu hanya diberi perluasan lahan yang sangat minim sekali, bahkan kadang hanya dipagar dengan pagar besi, jaraknya tidak sampai 1 meter, sehingga dengan mudah masyarakat akan memegang, bahkan mungkin mengorek-ngorek, memberi nama dan seperti yang lain sebagainya yang bersifat vandalisme, jadi merusak dan memberi tanda-tanda baru. Nah, ini suatu yang sangat kita sayangkan. Sementara tradisi megalitik Pasma itu satu-satunya karya megalitik dunia yang terbaik pada masanya. Iya, jadi dengan kata lain ya, kurangnya pengetahuan bagi pemerintah itu ya. Betul. Kurang pengetahuan dan kurang kepedulian ya. Upaya-upaya apa sih yang sudah Kiai lakukan untuk memperjuangkan megalitik Pasma ini? Ya, yang pertama secara akademis, secara ilmiah, Kiai sudah melakukan studi sampai ke strata 3 dan sudah dipublis baik lewat jurnal nasional, jurnal internasional. Tentunya ini sudah publikasi yang lumayan baik. Iya. Namun respon dari pemerintah itu belum ada. Termasuk upaya-upaya Kiai melakukan seminar-seminar ke daerah-daerah, terutama ke titik-titik utama yaitu lahat dan pagar alam, itu juga belum menunjukkan adanya respon yang positif. Nah, kalau upaya lain ya, kalau misal dari sisi kesenian itu ya, apa kira-kira yang akan Kiai rencanakan untuk kedepannya? Ya, karena mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita hari ini yang sudah masuk ke ranah dunia digital, ini menjadi peluang bagi kita untuk melakukan terobosan-terobosan dengan memasuki teknologi perfilman melalui rekam audio visual. Nah,
ligai dan lain sebagainya. Itulah upaya-upaya yang menggembirakan sebenarnya untuk kita lakukan hari ini. Namun tetap disayangkan, ini harusnya mendapat support penuh dari pemerintah agar kita bisa melakukan produksi dalam perekaman dan pembuatan film-film dokumenter. Nah, budak-budak Palembang dan seluruh Nusantara, aku udah dapat banyak informasi dari Ki Erwan. Pokoknya banyak nambah pengetahuan baru ngobrol sama dia ini. Nah, Ki masih ngopi? Iya, masih. Kopi apa ini, Kiai? Aku seruput dulu kopiku. Ini kopi Semendo. Di tempat penelitian Kiai di Lahat Pagar Alam itu, waktu aku studi lapangan, banyak menemukan kebun-kebun kopi ini di sekitar situs-situs megalitik. Memang ditanam, dibudidaya ke di sana? Iya, di sana masyarakatnya salah satu mata pencarian mereka adalah berkebun kopi. Oh, berkebun kopi. Nah, Yai, kita hari ini kedatangan tamu lagi, Yai. Oh, iya? Namanya Pak Ina. Nah, itu nah Yai, uangnya, Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Sini Pak, silakan. Ya, ya. Nah, Pak, supaya lebih akrab, boleh tidak aku manggil kakak, baik? Boleh, Boleh, Kak? Iya, manggil kakak, baik. Kakak ini awal kenal sama Ki Erwan di mana? Baca, punya satu relasi itu. Dulu kenal Ki Erwan ini di waktu kami sedang bahas masalah masalah Kuntau. Kemudian karena Kuntau ini dari Sriwijaya, jadi saya juga tertarik masalah Sriwijaya kan karena Ki Erwan ini juga menulis buku tentang membaca Sriwijaya. Iya, baik. Nah, Pak, Kak, apa yang membuat mendorong kakak untuk memperjuangkan agar buku ini terbit? Awalnya kita dulu di Dinas Kebudayaan saya ditempatkan di bidang sejarah. Kemudian di bidang sejarah ini saya mempelajari bahwa Palembang itu salah satu kota tertua di Indonesia. Salah satu bukti bahwa Palembang sebagai kota tertua itu karena dulu ada kerajaan Sriwijaya. Iya, betul. Nah, dari situlah awalnya saya pengen tahu apa itu Sriwijaya. Nah, dan kemudian saya mencoba mencari relasi, mencari koneksi kan. Nah, akhirnya saya ketemu dengan Ki Erwan karena saya pikir Ki Erwan salah satu yang penggiat atau orang yang sangat peduli dengan masalah sejarah Sriwijaya. Jadi saya menemui Ki Erwan untuk berbincang-bincang lah masalah Sriwijaya. Kemudian dari situ saya berinisiatif untuk mencoba mencetak buku dari hasil penelitian Ki Erwan. Ki Erwan kan sudah meneliti masalah Sriwijaya ya, sudah lama dari S2, kemudian S3, disertasinya salah satunya dalam bentuk buku. Kemudian saya ini tadi berinisiatif mencetak buku karena untuk sebagai bahan, salah satu bahan referensi bidang jenis kebudayaan, kemudian kedua untuk bahan edukasi untuk masyarakat luas. Jadi supaya mereka tahu ini sejarah Sriwijaya, jangan sampai generasi ke depan banyak yang nggak tahu masalah Sriwijaya, banyak yang tahu masalah sejarah luar ya. Ada baiknya kita lebih tahu masalah Sriwijaya lah, terutama kita sebagai masyarakat atau penduduk Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Oh iya, berarti berangkatnya itu dari kecintaan kakak itu terhadap sejarah dan juga ada kepedulian ya Kak ya untuk memajukan sejarah di Sumatera Selatan ini. Iya. Nah Kak, apa saja hambatan yang kakak hadapi untuk menerbitkan buku ini, Kak? Hambatannya apa saja? Kalau hambatan mungkin relatif tidak ada Ki Erwan ya, karena bahannya sudah siap dari Ki Erwan. Kalau dari sisi materi buku itu sudah siap ya dari Ki Erwan. Kalau juga sebelumnya juga Ki Erwan sudah mencetak bukunya kan. Mungkin kendalanya pada sisi finansial ya, mungkin. Jadi masalah anggaran. Jadi di dinas kebudayaan kan anggarannya nggak terlalu besar. Jadi kalau di Kota Palembang ini mungkin urutan bawah lah
Jadi itulah kendalanya. Jadi kita mencoba berusaha untuk mengusulkan supaya mungkin bisa dicetak dengan anggaran yang ada. Jadi keterbatasan anggaran itu ya kita coba untuk mencetak buku membaca Sriwijaya. Berarti poinnya itu balik lagi ke kurangnya perhatian pemerintah terhadap sejarah Palembang ini. Mungkin butuh ini ya, bukan kurang perhatian, tapi mungkin mereka juga belum paham bahwa pentingnya Sriwijaya atau pentingnya sejarah tadi. Tapi kesini dari kementerian kan dulu dinas kebudayaan ini bergabung dengan dinas pendidikan, satu kementerian. Nah sekarang sudah terpisah, jadi ada kementerian kebudayaan tersendiri. Mudah-mudahan dengan terpisahnya dari pusat untuk kementerian itu lebih fokus nanti untuk mengurus masalah kebudayaan, masuk dalam kebudayaan itu ada masalah sejarahnya tadi. Mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa mengangkat lah sejarah. Iya, baik. Nah Kak, apa sih Kak dampak jangka panjang yang Kakak harapkan dari diterbitkannya buku ini Kak? Kalau dampak jangka panjang seperti niat di awal ya, bahwa kita mengangkat sejarah, khususnya sejarah Sriwijaya. Dampaknya di generasi ke depan, generasi penerus itu paham dengan sejarah kita di Kota Palembang, khusus Kota Palembang, karena bagian daripada jati diri bangsa. Jadi mudah-mudahan ke depan masyarakat atau generasi penerus dia paham dengan sejarah, akibatnya jati dirinya percaya diri bahwa kita dulu sebagai bangsa yang besar pernah jadi bangsa yang besar. Jadi itu salah satu harapan kita. Ya berarti harapannya itu harapan untuk generasi mendatang supaya dia juga bisa melestarikan kerajaan. Tidak kate kopi Kak Iman nih. Bentar Kak, aduh Kak, aku mbak dulu Kak. Nah, ini nak Kak kopi buat Kakak. Terima kasih. Ada kopi dulu ya. Ini khas kita wong Palembang. Ngopi. Oke. Nah, Kak, apa harapan Kakak dan saran Kakak? Apakah Kakak berharap buku ini dicetak beberapa eksemplar, terus juga diterjemahkan, apa macam mana Kak harapan kedepannya? Kalau harapan saya pribadi ya, selaku pamong budaya di dinas kebudayaan, kalau bisa buku ini dicetak lagi lebih banyak. Karena selama ini cetaknya agak terbatas ya, karena mungkin ya masalah anggaran. Harapannya bisa dicetak lebih banyak lagi. Jadi bisa disebarkan ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Jadi biar terinformasikan tentang buku sejarah Sriwijaya. Saran saya untuk generasi muda lebih ya. Karena siapa lagi yang akan mewariskan sejarah budaya di Kota Palembang selain para generasi muda. Karena mereka lah harapan yang akan mengangkat, melestarikan, meneruskan apa-apa adat, tradisi, sejarah, budaya, warisan leluhur kita dulu. Karena dulu pernah kita berjaya kita di Nusantara bahkan di dunia. Ini itu saja. Iya bener Kak. Yang ditangkap kalau kita mengetahui sejarah warisan budaya itu, kita akan jadi pribadi yang luhur kayak gitu kan, karena kita sudah tahu background masa lalu itu seperti apa kayak gitu kan. Kalau untuk Ki Erwan Dewe, apa harapan dan sarannya ke depan? Harapan aku mungkin dalam hal publikasi, karena mengingat cetak buku ini jangkauan informasinya terbatas, klasikal, itu bisa kita tempuh misalnya dengan memproduksi dalam bentuk audio visual.
Nah, dengan audiovisual dalam bentuk film, video, ini akan mudah menjangkau dunia, menjadi informasi global, sehingga jangkauannya tidak klasikal lagi. Nah, itu harapan saya ke depan dengan perhatian atau adanya dukungan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang ini bisa memproduksi dalam bentuk. Yai, kira-kira cak mana Yai kajian Kiai dalam membaca buku Sriwijaya ini? Yai? Ya, baik. Jadi hasil studi lapangan Kiai atas Sriwijaya ini sama dengan megalitik. Kiai melakukan studi lapangan ke situs-situs Sriwijaya di Indonesia terutama. Nah, itu pun Kiai lakukan dengan sudut kajian, yaitu dengan ilmu seni rupa, sehingga kajian Kiai ini memiliki keunikan dibanding hasil kajian kawan-kawan arkeologi, karena kajian seni rupa ini lebih fokus kepada visual yang kadang-kadang terabaikan dari sudut ilmu arkeologi. Saya contohkan misalnya ketika kawan-kawan membaca atau melihat prasasti Telaga Batu, mereka hanya menyebut itu prasasti Telaga Batu. Sementara dari ilmu seni rupa kita bisa melihat visualnya. Oh, ternyata prasasti Telaga Batu itu di atas dipahatkan 7 kepala ular kobra, dan di bawahnya ada rel yang seolah pancuran air. Nah, ini secara semiotik bisa dikatakan bahwa prasasti itu menjadi semacam aturan hukum, karena ada simbol ular kobra tadi, artinya harus dipatuhi, kalau tidak akan mematikan. Itu kira-kira makna dari ular kobra. Nah, dari bacaan-bacaan semiotik itulah kajian Kiai atas Sriwijaya ini ada nilai tambah menurut kawan-kawan arkeologi atas bacaan terhadap Sriwijaya atau kajian terhadap Sriwijaya. Kedua, di dalam buku Kiai ini juga Kiai sudah menghasilkan semacam teori di mana letak istana Sriwijaya. Karena kita ketahui kalau selama ini diperdebatkan orang di mana letak Sriwijaya. Ada yang ngomong di Jambi, ada yang ngomong di Riau, ada yang ngomong di Thailand, ada yang ngomong di Palembang. Nah, dengan teori semiotik ini, teori Kiai ini, Kiai mengambil ikon dari pusat pemerintahan. Ikon pusat pemerintahan itu adalah istana, sehingga Kiai menentukan atau berhasil mengkaji di mana letak istana Sriwijaya itu di Palembang. Kalau ini sudah kita ungkap bahwa letak istana Sriwijaya itu diduga kuat dengan tanda-tanda yang ada secara semiotik itu di pabrik pupuk Sriwijaya hari ini, maka orang silakan menentukan kalau di Jambi di mana istananya, kalau di Riau di mana istananya, kalau di Thailand di mana istananya. Kita di Palembang sudah ada bahwa letak istananya itu di pabrik pupuk Sriwijaya hari ini. Itu teori Kiai yang membuat buku ini berbeda dengan buku-buku Sriwijaya yang lain. Berarti data-data tentang lokasi kerajaan Sriwijaya itu sudah ada dalam buku ini ya? Ya. Iya, betul. Jadi mempermudah kami para generasi muda untuk mengetahui fakta sejarah yang sebenarnya ya. Iya. Jadi selama ini ada yang kemarin pernyataan seorang budayawan Betawi ya. Siapa namanya Ridwan Saidi yang mengatakan bahwa Sriwijaya itu fiktif katanya, sarang perampok segala macam lah pernyataan itu. Itu kira-kira menurut Kiai gimana Kiai? Ya. Jadi Kiai juga sudah membantah statement dari Ridwan Saidi yang sekarang almarhum, mohon maaf, bahwa dikatakan bahwa Sriwijaya itu hanyalah kelompok bajak laut, bahwa Sriwijaya itu fiktif. Itu sudah langsung kita bantah dengan membuat juga video YouTube bahwa Sriwijaya itu faktual. Jadi membantah kata fiktif itu kita bantah dengan kata faktual. Kemudian dia mengatakan hanya sekelompok bajak laut. Itu juga kita bantah bahwa Sriwijaya justru memberantas bajak laut yang mengganggu pelayaran maritim perdagangan Kekaisaran Cina waktu menyerang atau waktu diserang oleh para bajak laut. Nah, hal-hal itulah yang kita ungkap di kanal YouTube kita tentang bahwa Sriwijaya itu faktual, dan itu sudah selesai kita laksanakan. Menarik ya.
itu jadi terbantahkan ya. Iya. Jadi berdasarkan fakta aktual bahwa memang Sriwijaya itu benar-benar ada, bukan fiktif. Ya, jadi bagus untuk kita masyarakat generasi ke depan ini tadi. Jadi benar-benar Sriwijaya itu ada, bukan fiktif atau benar tadi kata Kiai. Bajak laut. Berarti benar-benar di Palembang ya, Iya, bukan dan di benar di Jambi Palembang. atau Iya. di Padang atau di Thailand. Ya. Hasil penelitian Kiai memang di Palembang. Nah, itu sudah ada di buku Membaca Sriwijaya. Jadi generasi muda bisa membacanya, bisa mengetahuinya bahwa Istana Sriwijaya itu ada di Palembang, tidak di Jambi, tidak di Riau, tidak di Thailand, tidak di Singapura atau yang lainnya. Guys, jadi sudah banyak nih informasi yang Nisa dapat dari Kiai, dari Kak Iman juga. Jadi Nisa tidak mungkin salah lagi, insya Allah setelah Nisa membaca buku Sriwijaya ini, dan juga ada tambahan penjelasan juga dari Kiai tadi ya. Nah, untuk Kak Iman, ada tidak Kak kata-katanya untuk hari ini? Kata-katanya ya, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Oh, asik. Jadi bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarahnya. Nah, kalau untuk Kiai Erwan, Jadi kalau Kiai mengharapkan buku ini memang tujuannya adalah untuk generasi muda, karena generasi muda lah yang akan menjadi estafet selanjutnya memegang bangsa dan negara ini untuk bersaing dengan dunia global. Karena itu mereka harus memiliki ilmu pengetahuan yang kuat tentang negara dan bangsanya, masa lalu maupun masa kini maupun masa mendatang. Mungkin itu. Oke, sampai jumpa lagi budak-budak Palembang dan seluruh Nusantara. Sampai jumpa di channel Kebudayaan Palembang.